Welcome to my YouTube channel, back with me, saya Augie Junanda. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah hadir di channel ini. Di berbagai belahan dunia menyimpan banyak kisah misteri, termasuk kisah tentang sosok wanita misterius hingga menimbulkan kisah mistis yang beredar di masyarakat. Berikut 5 kisah wanita misterius dari belahan dunia. Yang pertama, Kuchisake Onna dari Jepang. Hantu wanita yang mulutnya robek sangat melegenda di Jepang dan dipercaya sebagai sosok siluman. Berdasarkan mitologi dan legenda tersebut, sosok Kuchisake Onna dinyatakan sebagai sosok wanita yang memiliki mulut yang robek. Wanita ini disebut-sebut selalu menutupi mulutnya yang robek itu dengan masker operasi. Dan dia pun diceritakan sering hadir di jalan-jalan yang sepi. Kisah ini dimulai dari kehidupan seorang wanita muda yang cantik pada zaman itu. Wanita cantik ini menjadi istri atau selir seorang samurai. Karena memiliki wajah yang cantik, dia pun sering melakukan perselingkuhan dengan beberapa laki-laki lainnya. Namun suatu ketika suaminya yang seorang samurai mengetahui tentang perselingkuhannya. Dia pun merasa sangat kesal dan cemburu. Hingga akhirnya dia menyerang wanita tersebut dengan mengayunkan pedangnya dan merobek mulut wanita itu. Menurut cerita yang beredar, apabila hantu yang bernama Kuchisake Onna ini bertemu dengan manusia di jalanan, dia akan bertanya dengan manusia itu apakah dirinya cantik. Dan jika manusia itu menjawab tidak sambil ketakutan karena melihat sosok hantu ini yang sangat seram, maka orang itu akan dibunuh oleh hantu yang bernama Kuchisake Onna ini. Yang kedua, si manis jembatan Ancol dari Indonesia. Jembatan yang terletak di Jakarta Utara ini lebih populer dari jembatan lainnya, bukan karena keunikan atau ukuran jembatan ini, melainkan cerita di balik jembatan ini. Berdasarkan cerita yang beredar di masyarakat sekitar, si manis jembatan Ancol tersebut bernama Siti Arya. Dia seorang gadis manis kembang desa yang meninggal di kawasan jembatan Ancol dan tubuhnya dibuang setelah sebelumnya diperkosa. Karena kematiannya yang tidak wajar, akhirnya wanita ini menjadi penunggu jembatan Ancol yang sering menampakkan diri pada orang-orang yang tertentu. Banyak kisah mistis yang terkait dengan si manis jembatan Ancol. Pada tahun 60-an, saat jembatan Ancol masih berbentuk empang-empang, seorang pendayung perahu pernah bertemu dengan si manis. Wanita itu naik perahu malam-malam dan membayar pendayung dengan daun. Kemudian pada tahun 1995, seorang pelukis di Ancol didatangi seorang wanita yang minta dilukis. Saat itu hari mulai gelap dan gerimis mulai turun. Sesuai dengan keinginan wanita itu, sang pelukis mulai menyapukan kuasnya pada permukaan kanvas. Tetapi waktu sang pelukis baru melukis setengah sisi badannya,
wanita itu menghilang. Warga sangat meyakini bahwa wanita itu adalah si manis penunggu jembatan Ancol. Yang ketiga, White Death dari Meksiko. Puerto Blanco atau White Death menjadi salah satu legenda yang sangat ditakuti oleh warga Meksiko. Bahkan legenda yang sudah ada sejak ratusan tahun tersebut dipercaya sebagai legenda yang sangat terlarang untuk diceritakan. Pasalnya, legenda ini merupakan legenda yang bisa membawa siapa saja masuk ke dalam alam kematian. Kisah legenda ini bermula dari sebuah insiden tragis yang terjadi pada seorang wanita pada beberapa abad yang lalu. Menurut cerita, dulunya pernah ada wanita cantik yang tewas bunuh diri karena patah hati. Dalam kisahnya, gadis itu tewas secara misterius. Beberapa orang percaya bahwa dia tewas bunuh diri karena kesepian setelah patah hati. Gadis itu merasa bahwa tidak ada orang yang peduli padanya. Dia sangat tidak terima dengan perlakuan mantan kekasihnya dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Kisah horor pun dimulai. Beberapa hari setelah kematiannya, gadis tersebut berubah menjadi arwah yang jahat yang menaruh dendam. Penampakan arwahnya sering terlihat di beberapa sudut bangunan dengan wujud yang menyeramkan. Matanya merah dan mengeluarkan darah. Yang keempat, La Sayana dari Venezuela. La Sayana merupakan kisah seorang wanita cantik yang sangat mencintai keluarganya. Suatu hari saat dia mandi di sungai, seorang pria mendekatinya. Pria itu mengatakan kepadanya bahwa suaminya sedang tidur dengan ibunya di rumah. Suaminya sedang selingkuh, tidur dengan ibunya di rumah. Dia pun langsung bergegas pulang. Saat tiba di rumah, dia melihat suaminya sedang tidur dengan anak-anak mereka. Karena terlanjur terbakar api kemarahan, karena hasutan pria yang dia temui di sungai itu, dia membakar rumah mereka. Setelah itu dia menemui ibunya dan menikam ibunya hingga tewas. Dia telah dibutakan oleh hasutan pria yang dia temukan di sungai. Namun apa daya, semua telah terjadi. Dia telah menghabisi semua keluarganya. Tetapi sebelum ibunya meninggal, dia mengutuk wanita ini. Kutukannya adalah saat wanita ini meninggal nanti, rohnya akan turun ke bumi untuk membunuh semua para suami yang selingkuh. Menurut cerita yang beredar, arwah wanita itu kerap menyerupai istri dari seorang suami yang selingkuh. Yang kelima, Elizade dari Eropa. Bertahun-tahun yang lalu di Irlandia ada wanita yang bernama Elizade. Orang-orang memanggilnya Mawar Liar karena wajahnya yang cantik
Suatu hari, seorang laki-laki berkunjung ke kota dan melihat Elizade. Saat pertama kali melihat Elizade, laki-laki itu terpana dengan kecantikannya. Pria itu pun memberanikan diri datang ke rumah Elizade, mengetuk pintu, dan memperkenalkan diri. Pada hari kedua, laki-laki itu pun kembali dengan membawa setangkai mawar dan mengatakan bahwa Elisa wanita yang paling cantik yang pernah dia lihat. Lalu laki-laki itu meminta Elisa untuk bertemu di tepi sungai di mana mawar-mawar merah tumbuh dengan bebas. Pada hari ketiga, mereka pun bertemu di tepi sungai. Laki-laki itu berdiam di tepi sungai sambil menatap air. Dia mencium Elisa untuk terakhir kalinya. Kemudian laki-laki itu menunggu Elisa untuk berbalik badan dan memukulnya sampai mati. Dia membunuh Elizade dan berbisik, "Semua keindahan harus mati." Laki-laki itu menaruh mawar di antara gigi Elisa. Kemudian membuang tubuhnya ke sungai, lalu berlahan-lahan menghilang. Sejak saat itu, banyak orang yang telah melihat hantu Elizade di tepi sungai, di mana mawar-mawar merah itu tumbuh. Kepalanya hancur dan darah mengalir di wajahnya. Beberapa orang juga mengatakan melihat hantu Elizade sedang mencengkeram setangkai mawar merah. Sekian kisah dari saya kali ini. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah hadir dan menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa padamkan tulisan merah yang bertulisan subscribe di bawah. Dengan itu saya akan kembali dengan kisah-kisah menarik lainnya.